Selamat sore untuk teman-teman. Saya mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik semua, Bu. Minta maaf karena Ibu baru nongol hari ini karena Ibu sakit dan tadi juga jaringannya kurang baik sehingga Ibu harus cari jaringan. Sebelum kita mulai dengan kegiatan selanjutnya, kita mulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu Fenci tolong pimpin kita dalam doa. Baik Ibu, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Fenci. Anak-anak, hari ini kita mulai dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tema 4, sehat itu penting. Subtema 2 yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pada pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ini ada 3 mata pelajaran yang harus kita lalui. Yang pertama itu bahasa Indonesia, dan kedua IPS, dan yang ketiga adalah PPKN. Anak-anak, apakah anak-anak pernah membaca pantun atau buat pantun? Pernah baca saja Ibu, belum pernah buat. Oke. Pernah baca, Bu. Hari ini kita belajar tentang pantun. Anak-anak tahu pantun itu berasal dari mana? Tidak tahu Ibu. Jadi pantun itu berasal dari pantun itu merupakan bentuk puisi Indonesia yang berasal dari daerah Melayu. Adapun ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu dia ditulis dalam bentuk bait. Jadi dia tidak seperti cerita yang lain. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu pantun itu dia bersajak. Sajaknya AB atau bersajak lurus AA. Pada 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi. Di sini juga Ibu sudah membuat salah satu jadi ini semua adalah ciri-ciri dari pantun. Anak-anak bisa mengerti toh tentang pantun ini? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Bisa, Bu. Senangnya. Coba kalau saya tahu tadi pasti nyanyi ulang tahun dulu sebelum kita mulai pelajaran. Maaf. Jadi kita sudah tahu tentang pantun. Sekarang Ibu ingin kalian bisa menyebutkan ciri-ciri pantun. Coba, siapa yang bisa? Kak Iron bisa sebut ciri-ciri pantun? Saya, Bu. Iren, bisa sebut ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun, dia bersajak AB.
Lalu pantunnya 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian Terus tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, Bu. ya, Lalu 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi. Terima kasih, Bu. terima kasih Ronson. Setelah kita belajar tentang pantun, kita juga harus membaca sebuah teks yang ada pada tayangan ini. Anak-anak bisa tahu toh? Bisa baca Bisa, Bu. cerita tentang Pak Damar. Oke. Lisa bisa baca ini cerita? Bisa. Baca sudah. Pak Damar Sudah disuruh. adalah seorang pengusaha sendal refleksi. Pak Damar memproduksi sendal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sendal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi dapat dimanfaatkan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga negara yang sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang makin meningkat. Sudah, Ibu? Terima kasih Lisa. Setelah kita mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Lisa, sekarang Ibu mau tanya, apa pekerjaan dari Pak Damar? Penjual sendal. Seorang pengusaha sandal, Bu. Pengusaha sendal, Ibu. Ya, dia adalah seorang pengusaha sendal. Kira-kira bahan dasar apa yang dipakai Pak Damar untuk membuat sendal refleksi itu? Ita bisa jawab? Karet, Ibu. Dari karet kan tadi dalam cerita tuh. Kayu, Ibu. Salah, Ibu. Oke, Kayu. terima kasih. Kayu. Jadi sendal refleksi yang dibuat Pak Damar itu dari kayu. Di sini Pak Damar dia menjelaskan bahwa di Indonesia kita memiliki sumber daya alam yang sangat dibutuhkan, di mana dalam memanfaatkan sumber daya alam ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Jadi Pak Damar dia berusaha membuka pabrik sendal refleksi. Dia juga bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang ada di sekitar Pak Damar. Jadi di sini Pak Damar bisa memberikan peluang untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya Pak Damar untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa membiayai hidup keluarga mereka. Di sini juga Pak Damar mengajarkan kita supaya kita tidak boleh merusak alam. Dia menyarankan supaya setelah menebang kayu untuk dijual, kita harus buat reboisasi.
Apakah kalian mengerti tentang reboisasi? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Jadi reboisasi itu penanaman kembali pada penanaman atau kayu-kayu kembali pada hutan supaya dia jangan Saya Ibu. gundul. Oke. Yang Jadi gundul. di sini Pak Damar memberikan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai masyarakat Indonesia bahwa dia juga bisa bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan lingkungan. Di sini kita juga menyimak satu teks lagi tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bisa baca anak-anak? Bisa, Bu. Kita bisa baca teks bacaan ini untuk teman-teman semua. Oke. Saya, Bu. Oke, Iron yang baca. Ibu terlambat sekali, Bu. Ya. Baik. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia masuk dalam kelompok warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, manusia juga memiliki tanggung jawab. Inti dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menciptakan suasana lingkungan yang kondusif atau aman, damai, dan nyaman. Bentuk contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, ikut gotong royong sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti ronda bergilir. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan. Yang keempat, menghadiri undangan dalam rapat RT, RW, desa, dan memberikan masukan untuk kebaikan bersama. Yang kelima, menolong dan memberikan solusi jika ada warga yang bertikai. Yang keenam, memberikan bantuan jika ada warga masyarakat yang terkena musibah. Yang ketujuh, mengundang warga lain jika mengadakan acara di rumah yang sifatnya umum dan tidak memilih-milih. Yang kedelapan, membayar iuran RT kepada waktu jika ada. Lalu yang kesembilan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Yang kesepuluh, tidak memiliki dan memihak warga yang salah hanya karena saudara atau tetangga baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Iren. Sekarang Ibu mau tanya, hal pokok apa yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab di masyarakat? Iya, hari Ibu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Yuventa. Bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Halo? Halo? Ibu, saya tidak dengar, Ibu. Iya, Bu. Pertanyaannya. Apa hal pokok yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab di masyarakat? Hal pokok apa yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ikut gotong royong Ibu. membersihkan. Gotong royong Oke. bersihkan lingkungan, Jadi Ibu. Jadi hal pokok yang bisa kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab di masyarakat itu harus bisa menjaga lingkungan yang kondusif, ikut gotong royong,
Lalu yang berikut, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Bagaimana caranya masyarakat melakukan tanggung jawabnya sebagai warga? Menjaga Halo. keamanan di lingkungan, Ibu. Oke, menjaga keamanan, mengikuti segala aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, kalian sudah mengerti tentang arti dari tanggung jawab. Kalian bisa tahu hal pokok yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bagi warga masyarakat. Dari semua penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada anak-anak yang masih belum mengerti? Ada hal yang belum anak-anak mengerti? Halo. Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Mengerti, Ibu. Sudah mengerti semua, Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, berarti kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi nanti Ibu akan bagikan melalui WA group. Bisa tuh anak-anak dan kalian bisa kerjakan? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Jadi Ibu akan memberikan penegasan kembali tentang materi yang hari ini, yaitu asal usul pantun dan ciri-ciri pantun. Lalu yang kedua dari tentang aktivitas masyarakat sebagai wujud tadi kita sudah baca cerita dari Pak Damar. Dia menunjukkan aktivitasnya sebagai seorang pengusaha sendal refleksi yang menggunakan bahannya dari alam, yaitu dari kayu. Dari situ juga kita sudah belajar tentang tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jadi anak-anak harus bisa belajar untuk mentaati semua aturan di lingkungan sebagai wujud tanggung jawab menjadi warga masyarakat. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Saya yang berdoa, Ibu. Iya, Ibu. Ya, Ika tolong pimpin kita dalam doa untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ita. Selamat pagi. Pagi juga Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih.